Halo bosku, saya Felix dan selamat datang di channel Bos Gadget teman-teman kalian. Apa kabar hari ini? Nah, kalau saya sih biasa aja, tapi saya cukup senang hari ini karena ternyata setelah sekian lama HP lokal kita tinggal di 1,3 GHz, akhirnya mereka udah ada yang berani ke 1,6 GHz. Dan ini dia adalah Evercost M55A. Langsung aja kita pindah ke meja. Lanjut. Nah, jadi di sini udah ada Evercost M55A. Ini harganya 900 ribuan atau nggak sampai sejuta dan udah pakai chipset 1,6 GHz. Apa chipset 1,6 GHz itu bagus? Sebenarnya nggak juga sih. Nggak bagus-bagus amat, tapi kalau dibandingkan dengan yang 1,3 GHz itu peningkatan yang cukup lumayan. Dan dengan harga di bawah sejuta, itu bisa saya bilang oke sih. Jadi langsung aja kita coba unbox handphone ini. Nah, untuk pertama coba kita bahas dulu boxnya sedikit. Di sini ada Evercost dan di sini udah ada model handphonenya. Saya nggak tahu ini pakai sidik jari atau enggak karena ketutupan di sini. Dan kayaknya memang sengaja deh ditutupin gini. Apa mungkin supaya dikira ada sidik jari padahal nggak ada ya? Langsung aja kita cek apa aja nilai jualnya. Seperti 5,5 inci, IPS full screen, octa-core 1,6 GHz, 2 GB RAM dan 16 GB ROM, cukup lumayan di harga 900 ribuan. Dual kamera 8 megapiksel dan 2 megapiksel, terus 5 megapiksel depannya, 4G LTE, Android 8.1 Oreo, dan di bagian belakangnya juga kayak gitu sih. Kayaknya memang nggak ada fingerprintnya deh, soalnya ya kalau ada pasti bakalan di highlight di sini juga. Soalnya ya gitulah, handphone lokal kita memang masih menganggap fingerprint itu sebagai sebuah fitur yang patut dibanggakan. Jadi langsung aja kita buka ya. Pisau saya udah mulai nggak tajam ya ini. Harusnya masih tajam sih, tapi ya udahlah. Nah, tumben juga biasanya HP lokal kita itu udah nggak pakai plastikan lagi dan ini kebetulan ada plastiknya nih. Jadi lumayan ya. Untuk dibuka juga wow, ada yang ngebut depan sini. Nah, langsung aja pas dibuka kita bakal nemuin kartu garansi dan apa nih, panduan penggunaan dan juga letak-letak tombol. Bentar, ini udah 18:9 ya? Belum ya? Kayaknya sih belum. Soalnya di sini juga ini apa namanya, tombol-tombolnya ternyata masih ada di bawah sini dan bukan di dalam layarnya. Agak aneh sih punya HP yang belum 18:9 di zaman sekarang. Nah, memang nggak ada fingerprintnya di sini. Langsung aja kita slide handphonenya. Oke, udah ada anti gores bawaan seperti biasa ya. Nah, coba kita buka dulu. Jadi buat teman-teman yang beli handphone kayak gini tuh hati-hati ya. Pas ngepil plastik yang ini tuh kadang anti goresnya bisa kelepas juga. Jadi hati-hati aja buat ngelepasinnya. Dan coba kita cek dulu apa isi boxnya sebelum kita pindah ke handphonenya. Nah, pertama tuh seperti biasa kita dapat case dan saya cukup seneng lah untuk case kayak gini tuh. Walaupun murah kita tetap dapat karena ya tahu sendiri untuk belinya tuh susah juga. Dan dapat kepala charger dengan output berapa nih? Oh, 5 volt 1 ampere. Oke, warna hitam. Terus kabel micro USB tipe B, understandable. Dan baterai dengan kapasitas 2450 mAh. Dan kenapa kita nggak dapat headset lagi teman-teman? Ini siapa sih yang populerin jual handphone nggak dapat headset? Terus ada segel dan silika gel. Oke, silika gel ini jangan dimakan, tidak untuk dikonsumsi. Oke, jadi handphonenya kayak gini dan ada kayak apa nih? Untuk bagian belakangnya sih nggak membosankan dan ini teringat kamera siapa ya? Persis kayak siapa ya? Komen di bawah deh, ini persis kayak siapa untuk bagian kameranya. Tapi untuk bagian belakangnya saya cukup suka, nggak ngebosenin.
Dan ada teksturnya juga, ternyata nggak polosan aja, ada teksturnya juga. Jadi ini untuk sidik jari sih nggak nempel. Oke, langsung aja kita coba buka. Biasanya di bagian sini sih. Nah, oke, jadi untuk slotnya di sini tuh ada SIM 1, slot SIM 1, slot SIM 2, dan slot micro SD. Jadi lengkap. Ya memang sih kalau baterai cabut-cabutan tuh memang kayak gini. Bentar, baterainya tadi saya simpen di mana ya? Oh ini. Oke, baterainya ada di sini dan langsung aja kita pasang dan dinyalakan. Nah, biasanya tuh memang harus pasang casingnya dulu. Soalnya tombolnya nyatu sama casingnya. Casing belakangnya maksud saya. Oke, jadi IPS display. Ini layarnya gede sih. Bentar, ini 18:9 bukan sih? Harusnya 18:9 kok. Soalnya layarnya memang memanjang. Tapi kalau dari buku petunjuknya, di sini tuh ada tombol back dan home dan opsi di bagian bawah. Oke, kita coba sendirilah bentar. Nah, ternyata memang bukan di situ. Ternyata memang udah dalam layar. Oke, nggak apa-apa. Mulai. Lewatin, lanjutkan. Oke, saya setting dulu lah. Lanjut. Oke teman-teman, jadi ini dia tampilan awal dari Evercost M55A ini. Dan menurut saya untuk tampilan awalnya tuh cukup rapi, tapi nggak ada nggak ada ini app drawer. Dan layarnya cukup bagus. Soalnya udah pakai display IPS, hanya kurang terang aja sih. Ini udah kecerahan maksimal. Dan ada kecerahan otomatis. Lumayan. Saya suka sih, soalnya maksudnya yang saya suka dari HP ini tuh dia berani ngasih kita sesuatu yang baru seperti ya chipset 1,6 GHz tadi. Karena ya gitulah, untuk 1,3 GHz rasanya udah cukup ketinggalan deh. Tapi nggak apa-apa. Nah, kita coba lihat dulu tampilan awalnya tuh seperti ini dan aplikasi yang... Bentar, ini Files Go. Apa ini Android Go ya? Kalau ada Files Go harusnya Android Go kan? Coba kita lihat kalau YouTube-nya. Tuh, enggak. Bentar, ini Android apa sih? Coba kita lihat dulu deh. Sistem Android 8.1 harusnya, tapi bukan yang Go Edition rasanya. RAM 2 GB. Versi UI ini ada UI-nya lagi. Versi 3, tapi nggak tahu apa namanya. Hanya aja yang aneh Files Go. Ini pakai Files Go tapi bukan Android Go. Mungkin supaya ringan kali ya. Iya kali. Nah, Files Go nih. Siapa tahu teman-teman nggak lihat. Di sini Files Go tapi YouTube-nya dan yang lain-lain itu hanya pakai aplikasi biasa aja. Gmail dan lain-lain gitu deh. Nah, untuk bagian-bagiannya sih tombolnya di sini semua. Dan tempat ngecas dan jack audionya ada di bagian atas. Oke. Nah, cukup cepet sih. Dan memang untuk bezelnya masih gede banget ya. Ya, lumayan sih. Oke, kalau gitu kita coba installin aplikasi aja kali ya. Lompat. Oke teman-teman, jadi setelah saya install Antutu dan saya cek skornya, ini dia skor yang dihasilkan oleh handphone ini. 72.437. Skor yang lumayan untuk HP dengan harga 900 ribuan aja. Dan ini ya mau gimana lagi kalau CPU-nya, chipsetnya pakai 1,6 GHz ya memang hasilnya memang biasanya segini sih. Mana? Coba kita lihat perangkat saya. Dia pakai Spreadtrum harusnya. Nah, Spreadtrum. Terus PowerVR ROG GE8322. Untuk RAM-nya kita bisa lihat di sini.
Yang tersisa dari 2 GB kalau nggak ada yang berjalan itu sekitar 863 MB. Cukup lumayan, biasa aja sih, nggak spesial-spesial amat. Dan untuk penyimpanan yang tersisa, ada tadi saya lihat di sini, itu dari 16 GB terpakai 6 GB aja. Nah ini hanya setelah saya install beberapa aplikasi seperti 3D Bench, yaitu kayak si Antutu punya, Antutu dan AIDA juga sensor box. Dan untuk sensornya sayangnya banyak banget yang absen. Yang ada hanya sensor cahaya, ternyata ada sensor cahayanya, sensor akselerometer, jarak dekat, dan sensor suara aja. Ya cukup bisa saya mengerti, soalnya ya mau gimana lagi, harganya 900 ribuan dan kayaknya memang biaya produksinya tuh lari ke spesifikasinya. Cukup bisa saya mengerti sih, daripada banyak gimmick ini itu tapi spesifikasi nggak ada. Ternyata mungkin Evercost ini mau mulai ya menyerempet ke spesifikasi dulu, baru ke yang lain-lainnya. Soalnya nggak ada fingerprint di sini. Dan ya gitulah. Untuk layarnya juga udah lumayan bagus. Saya cukup seneng karena layarnya cukup tajam dan cukup bagus gambarnya. Warnanya juga lumayan karena udah nggak pakai panel TFT lagi. Jadi oke lah. Dan apalagi ya yang bisa kita cek, soalnya untuk slot SIM card udah. Langsung aja kita coba cek kameranya sebelum kita pindah ke spesifikasi lengkapnya kali ya. Oke. Nah, seperti biasa ini bakal jadi nggak ada Hulk di sini. Hulk aja deh. Oke, untuk dua kamera ini gunanya apa ya? Di sini ada blurnya juga. Coba kita pastiin apakah ini memang blur atau ya blur-bluran. Oke, mantap. Kayaknya sih blur-bluran ya. Wow, itu ada lagi motor yang balapan di luar. Kayaknya sih blur-bluran, tapi ya udahlah, nanti kita cek hasilnya sama-sama di layar komputer atau layar handphone, teman-teman. Bentar, ternyata tadi kurang fokus. Kok nggak bisa fokus? Oh, ini tipe blur. Yang ini aja deh. Yang biasa aja. Oke, udah. Jadi, terima kasih, full. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ke spesifikasinya sekarang. Lanjut. Oke teman-teman, jadi Evercost M55A ini pakai chipset Spritrobe octa-core 1,6 GHz dengan GPU Power VR Rogue GE8322. Terus layarnya berukuran 5,5 inci dengan rasio yang ternyata udah 18:9 dengan resolusi yang hanya 480 alias FWVGA dengan panel IPS. Dan Evercost M55A ini punya RAM 2GB dan ROM 16GB yang bisa ditingkatkan lagi hingga 128GB dengan microSD card. Kamera belakangnya punya resolusi 8 dan 2 megapiksel aja, dan kamera depannya 5 megapiksel. OS-nya pakai Android Oreo 8.1 dan terakhir baterainya 2450 mAh. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu unboxing kita untuk Evercost M55A kali ini. Dan kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa juga untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman, karena ya kita membutuhkan bantuan dari teman-teman semua. Dan kalau kalian gak suka dengan video ini, ya kalian tau lah harus ngapain. Kalau gitu, saya Felix undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.